Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wahyu Sujono dari Teknologi Pendidikan A 2021 dengan NIM 110162104. Jadi hari ini atau kali ini pada kali ini saya akan membahas tentang permasalahan kualitas pelajar di Indonesia. Kualitas pendidikan yang rendah di Indonesia merupakan masalah yang mengakar. Banyak sekali pertimbangan faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Menurut data dari Global Innovation Index 2021, kualitas pendidikan Indonesia cukup memilukan, sebab 132 negara yang disurvei, Indonesia berada di peringkat 106. Peringkat tersebut menurun. Awalnya pada tahun 2020, Indonesia berada pada peringkat 102. Bahkan nilai kualitas pendidikan Malaysia lebih baik ketimbang di Indonesia, yakni berada pada peringkat 77 pada tahun 2021. Rendahnya kualitas pendidikan Indonesia disebabkan salah satunya adalah faktor kualitas pelajar yang kurang matang dari segi penyerapan materi belajar. Dan salah satu faktor kemajuan suatu negara adalah kualitas pelajarnya. Tetapi Indonesia malah sebaliknya. Masalah yang paling sering ditemukan pada proses belajar adalah pelajar yang merasa bosan dan jenuh ketika pembelajaran. Pembelajaran yang dibuat monoton dan tidak interaktif membuat murid-murid merasa belajar itu menyengsarakan. Padahal kunci belajar adalah transformasi materi yang ditangkap oleh murid. Apabila proses belajar tidak menciptakan hasil materi yang ditangkap, belajar akan tidak ada daya maksimalnya. Maksimal dengan daya dukung pemahaman materi oleh murid akan terdapat indikasi bahwa adanya gangguan dari proses pembelajaran tersebut yang perlu segera ditindak. Membiarkan pembelajaran disajikan kepada murid secara monoton sangat berpengaruh, baik dari segi mikro maupun makro. Secara garis kecilnya, pembelajaran yang tidak didesain dengan baik, di mana mengandalkan proses belajar yang kurang interaktif, akan membuat daya memori belajar yang tidak berkembang, yang tidak menambah informasi pada murid. Mereka yang kurang maksimal tersebut dapat mengurangi motivasi belajar pada mereka. Apabila motivasi belajar mereka menurun, indikasinya dapat memunculkan bahwa pendidikan itu tidak penting dan lebih memilih untuk putus sekolah saja. Nah, hal ini sangat relevan dengan data angka partisipasi sekolah di Indonesia. Angka partisipasi pendidikan Indonesia menurut Badan Pusat Statistik 2021 didapatkan hasil pada jenjang SD sebesar 99,19%. Lalu pada jenjang SMP 95,99%. Selanjutnya pada jenjang SMA menjadi 73,9%. Dan terakhir pada perkuliahan 26,1%. Nah, hal tersebut kurang dari target seharusnya. Kalau dilihat dari grafik itu malah menurun. Padahal dari SDGs sendiri itu pada poin SDGs pendidikan didapatkan adanya penjaminan pendidikan yang merata, tidak terkecuali bagi semua masyarakat. Maka masalah kualitas pelajar Indonesia merupakan masalah yang cukup serius. Sebab secara makro sendiri, wajar apabila kualitas pendidikan Indonesia cukup tertinggal dengan negara-negara lain, ya karena penyebabnya tadi. Nah, kalau kita melihat masalah tadi, maka solusi apa yang harus dilakukan? Dalam menanggapi masalah tersebut, perlu adanya usaha yang perlu dikembangkan, yakni melalui desain pembelajaran yang menyeluruh. Desain pembelajaran yang baik, yakni yang dimulai dengan pengembangan bahan ajar. Bahan ajar, media pembelajaran, dan keterampilan guru merupakan suatu tiga hal yang saling terikat. Ada bahan, ada media. Kalau misalkan nggak ada guru, nggak ada keterampilan dari seorang guru, maka tiga hal tersebut saling mengikat. Bahan ajar yang terdapat biasanya itu dalam proses pembelajaran di Indonesia banyak yang dikeluhkan. Kenapa? Karena penggunaan bahasa yang kurang kontemporer dengan siswa, yang bisa dikatakan pemilihan kata itu sulit dipahami. Kenapa? Karena mengedepankan saintis karir saja. Dengan begitu perlu adanya renovasi bahasa lah, yang perlu dimudah dipahami, yakni bahasa yang bersahabat oleh para murid. Yang tentunya agar tujuan itu materi lebih cepat ditangkap oleh mereka. Selanjutnya itu perlunya ada visualisasi dari tekstual bahan ajar. Bahan ajar di Indonesia banyak tekstual, buku, tetapi nggak ada visualnya.
Kenyataannya daya dukung belajar itu tidak hanya linguistik saja, tetapi adanya visualisasi yang dihadirkan sebagai gambar konkret dari pembahasan materi. Dan nantinya dengan bantuan visualisasi tersebut dapat meningkatkan minat para siswa terhadap belajar, apalagi meningkatkan mereka yang mempunyai gaya belajar spasial. Nah, berikutnya juga perlu adanya desain pengembangan bahan ajar yang menarik dengan pemilihan format yang disesuaikan. Nah, hal tersebut penting sebagai daya kebutuhan yang diperlukan terhadap penyesuaian dengan karakteristik murid. Desain yang menarik akan menimbulkan kesan bahan ajar itu yang tidak menghantui, yang tidak memberatkan oleh murid. Seperti pemilihan warna, keterbacaan font, dan penyusunan tiap elemennya itu penting. Selanjutnya, mendesain pembelajaran juga perlu dilakukan dengan pemilihan media yang baik. Media pembelajaran tidak diciptakan untuk saling mendominasi. Gak ada media yang paling baik. Yang ada itu pemilihannya yang bijak. Pemilihan yang bijak dapat dipertimbangkan dengan kebutuhan para siswa. Jenis-jenis media itu banyak, beragam. Media audio visual gerak, media audio visual dia, media audio semi gerak, media visual gerak, media visual dia, media visual semi gerak, media audio, dan media cetak. Banyak kan? Nah, dengan kehadiran keberagaman media ini, selanjutnya itu adalah teknik pemilihannya yang tepat. Dengan apa? Dengan analisis kebutuhan akan media kepada murid yang perlu dilakukan sebagai pertimbangan karakternya itu kemana mereka. Nah, selain itu, dengan hadirnya era globalisasi, maka penggunaan teknologi dalam pembelajaran itu dapat dipergunakan. Upaya tersebut sebagai rangka menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman. Dan sebenarnya media pembelajaran itu terbagi dua, yakni yang diciptakan dan digunakan, by design dan by utilization. Nah, maka tidak perlu khawatir apabila pengajar itu nggak bisa membuat media, tapi ya sebaiknya gunain saja media tersebut. Dan yang terakhir, yakni adalah keterampilan guru. Kalau misalnya tadi sudah kita bahas, ada media, ada bahan ajar, tetapi guru nggak punya kompeten, ya percuma. Keterampilan guru dapat juga dilihat sebagai kuncinya selanjutnya. Bila mana ketersediaan bahan ajar, media, yang dapat digunakan secara leluasa, maka poinnya itu adalah penggunaan yang dilakukan pengajar. Percuma apabila guru kurang menguasai pedagogik dan tidak mempergunakan bahan ajar beserta medianya. Sebab keterampilan guru seperti menggunakan, mentransfer ilmu, memotivasi, dia koordinasi dalam jiwa seorang pengajar yang baik dan teladan. Perlu adanya pengukuran kemampuan dan keterampilan guru tersebut sebagai syarat terjun ke lapangan sebelum dia mengajar. Apa? Ya sertifikasi. Sertifikasi terhadap guru diupayakan sebagai menstandarisasi guru yang diharapkan. Harapannya musuh mana? Gitu. Nah, sertifikasi guru bukan hanya sebagai ajang selembar kertas untuk memenuhi kebutuhan finansial, tetapi ini merupakan tanggung jawab yang perlu diemban oleh seorang guru melalui sertifikasi tersebut. Lebih dari itu, kepada guru, sertifikasi tidak akan berguna apabila guru itu masih malas untuk belajar dan memperbaiki diri, nggak ada refleksi diri. Maka perlu adanya refleksi diri yang menjadi prinsip hidup. Dalam mengajar akan senantiasa menumbuhkan bakatnya, menciptakan inovasi kepada peserta didik, mengembangkan energi, ayo kita belajar. Itu perlu dikembangkan oleh keterampilan seorang guru. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.